Ibu Bro, Pak Ocep, potong boleh mulai. Oke, Siap. Sudah masuk waktunya, saya rasa Nasional juga sudah siap untuk mengikuti kuliah tahunan pada hari ini. Jadi kita mulai saja. Mohon maaf atas keterlambatan waktu yang terjadi karena ada kesalahan teknis, tapi tidak apa-apa yang penting. Saat ini semuanya tidak terkendali dan kuliah tahunan ini akan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kalwido, Kalau ini. yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Matematika PSDK Unpati Kabupaten Maluku Barat Daya, yang terhormat Sekretaris Program Studi Pendidikan Matematika PSDK Unpati Kabupaten Maluku Barat Daya, yang terhormat Bapak Yosef Tetelepta atau yang sering dipanggil juga dengan nama kecil Pak Ocep, selaku narasumber di saat ini, dan yang juga kami hormati Bapak Ibu dosen program studi serta adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Mohon izin Ibu Kaprodi, narasumber dan rekan-rekan dosen serta adik-adik mahasiswa. Perkenalkan saya Arce Gunara selaku MC pada kuliah tahunan hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan pemeliharaannya kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk bergabung dalam kuliah tamu hari ini dengan tema pembelajaran matematika yang berpihak kepada murid. Adapun susunan acara kuliah tamu hari ini yakni pembukaan oleh MC, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembukaan dan sambutan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Matematika PUSDK Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya. Yang keempat, presentasi materi dan diskusi. Kelima, penutupan dan penyerahan sertifikat narasumber. Yang keenam, doa. Langsung saja untuk acara pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua dimohon berdiri.
Semua mohon duduk kembali. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua Forum Studi Pendidikan Matematika PSDK Pati Kabupaten Maluku Barat Daya, sekaligus membuka dengan resmi kuliah tamu di saat ini. Kepada Ibu, waktu dan media saya persilakan. Terima kasih Pak Arce. Bapak Ibu dengar suara saya? Dengar Ibu ini. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kalwedo. Ya. Kalwedo. Yang saya hormati Pak Yosep Tetelepta, yang biasa ya kita sapa ya Pak Oce. Iya, sebagai narasumber pada kegiatan kuliah tamu di hari ini. Yang terhormat juga saya sampaikan kepada Pak Makel sebagai sekretaris program studi, ya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen program studi pendidikan matematika yang sudah boleh ya berusaha sehingga pelaksanaan kuliah tamu di hari ini boleh berlangsung ya. Lalu kemudian ya saudara-saudara mahasiswa yang sangat saya banggakan. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena berkat ya cinta kasih-Nya bagi kami semua, maka ya kegiatan kuliah tamu di hari ini boleh kami laksanakan. Iya. Saya mau katakan dulu bahwa ya sosok Pak Ocep ini ya adalah sebagai guru merangkap instruktur ya, instruktur penggerak ya, sekolah penggerak. Iya, ya sekarang tampilannya sudah beda ya. Nah, ini kita punya alumni nih. Ya, saya punya mahasiswa S1 Prodi Pendidikan Matematika, anak bimbing. Ya, kemudian juga ya saya lihat di situ titelnya SPD ya Sarjana Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, kemudian GR ya bukan geger ya GR ya. Saya salut untuk beliau karena mengapa? Anda bayangkan ya pada saat beliau sibuk kuliah S2 ya beliau bisa menyempatkan waktu untuk ikuti PPG ya. Jadi beliau buka Zoom itu kiri kanan ya, mau HP ya. Padahal sekarang ya beliau sudah katakanlah sudah makmur. Anda lihat tampilan, saya ulang lagi ya, tampilannya memang udah beda nih ya. Beliau dengan sejumlah ya pengetahuan khususnya pendidikan matematika nih. Iya. Jadi saya tertarik dengan tema kuliah tamu di hari ini, pembelajaran matematika yang berpusat kepada murid, artinya berpusat kepada guru. Ya, kita sama-sama tahu bahwa pendidikan matematika itu merupakan mata pelajaran yang menjadi momok untuk hampir semua siswa. Iya. Kenapa? Karena konsepnya abstrak. Ya. Konsep itu abstrak, tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, sekalipun menunjukkan ya hal-hal yang konkret. Nah, oleh sebab itu,
pembelajaran matematika ini harus ya sampaikan dengan apa? Metode model kontekstual sesuai dengan konteks lingkungan siswa. Ya, supaya kenapa? Ya, dia menarik. Ya, sebab kalau konsepnya sudah abstrak, lalu guru juga mengajar tidak memperhitungkan, ya, atau tidak berpihak kepada murid atau siswa atau peserta didik, ya maka percuma. Kadang-kadang kita mengajar, kita tanya, sudah paham semua? Sudah Pak, sudah Ibu. Padahal yang jawab itu ya cuma 1-2 orang, dia mewakili yang semua. Nah, ya, jadi tolong perhatikan, apalagi yang mau turun KKN ini, ya. Jadi sekarang saya katakan sekali lagi, matematika itu ya yang disampaikan itu harus bermakna berdasarkan apa? Teori-teori belajar. Ya, karena setiap perkembangan setiap orang itu tidak sama. Ada yang cepat sekali mengikuti perkembangan, ada yang memang lambat. Jadi benar-benar betul ya, topik atau tema yang dipilih Pak Ocek ini sesuai. Apalagi sekarang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Ya, kita harus mengetahui kemampuan siswanya sampai di mana. Ya, sebab kadang-kadang kita mau berusaha supaya materi itu selesai ya per semester, padahal ya kita ngebut, kita tidak tahu bahwa ada siswa yang memang ada murid yang memang terlambat. Ya, kita tidak boleh buru, kita yang penting menerapkan konsep awal, meletakkan konsep dasar sehingga mereka itu bisa ya mengikuti pelajaran yang lebih lanjut. Nah, jadi saya mau katakan kepada kalian bahwa kalian masuk di program studi pendidikan matematika ini bukan secara kebetulan. Kalau sudah masuk berarti harus cinta matematika. Ya. Nah, kalau cinta matematika, sebentar ini yang disampaikan Pak Tetelepta ini, kalian konsentrasi, harus banyak pertanyaan. Dan ingat, jangan sampai hanya 1-2. Kemarin ya, kuliah tamu yang pertama itu, ya Ibu Ratna kasih kesempatan Bapak Ibu dosen memberikan buku-buku, banyak pertanyaan. Ya, sebelumnya itu hanya 1, sekarang ini tidak boleh banyak, ya harus bertanya. Ya, saya tidak bicara panjang lebar lagi. Ya, saya mengakhiri, saya punya sambutan yang pendek ini. Ya, jadi dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, secara resmi saya membuka kegiatan kuliah tamu di pagi ini dengan tema pembelajaran matematika yang berpihak kepada murid. Iya, kesempatan saya ya serahkan lagi kepada MC. Terima kasih Sudi atas sambutan yang telah diberikan. Kemudian untuk memasuki inti kegiatan kuliah tamu hari ini, kita akan dipandu oleh moderator kita, Pak John Legito, SPD MPD, yang juga merupakan Sekretaris Gugus Jaminan Mutu PSDKU Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya. Kepada Pak John, Baik, terima kasih Pak Arci atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu dosen dan peserta kuliah tamu yang berbahagia di hari ini. Pada Zoom kita telah ada narasumber kita, yaitu Bapak Joseph Tetelepta SPD GR MPD, yang akan menyampaikan materi terkait dengan pembelajaran matematika yang berpihak kepada murid. Sebelum saya memberikan lebih lanjut kepada narasumber kita, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita di hari ini. Ya, beliau memiliki nama lengkap Joseph Tetelepta, tempat tanggal lahir di Porto, 14 Oktober 1985. Jenis kelamin pasti laki-laki. Status perkawinannya sudah menikah. Adik-adik mahasiswa, jadi tidak perlu menaruh hati kepada Pak Ocep. Alamat sekarang itu di Masoi, Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tengah ya.
Ini ada nomor kontak yang bisa adik-adik hubungi jika ingin bertanya lebih lanjut apabila waktu kuliah tamu tidak tersedia banyak untuk adik-adik bertanya. Kemudian riwayat pendidikan daripada Pak Yosef Tetelepta S1 diselesaikan pada program studi pendidikan matematika FKIP Universitas Patimura tahun 2008. Kemudian melanjutkan studi S2 pada program studi pendidikan matematika pasca sarjana Universitas Patimura dan lulus pada tahun 2020 dan mendapatkan gelar guru profesional pada pendidikan profesi guru tahun 2021. Beliau memiliki banyak pengalaman yang dapat adik-adik contohi dan pelajari daripada narasumber kita. Yang pertama, beliau sekarang aktif sebagai guru matematika SMA Negeri 4 Maluku Tengah. Kemudian pernah menjadi guru penggerak angkatan pertama oleh kementerian. Kemudian mengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan ke-7, fasilitator dan instruktur guru penggerak daerah khusus angkatan 9, koordinator guru penggerak Kabupaten Maluku Tengah, kemudian ketua MGMP Matematika Kabupaten Maluku Tengah, dan yang terakhir adalah tim validasi aksi nyata dan kreator platform Merdeka Belajar. Ini adalah profil dari narasumber kita yang tidak perlu kita ragukan untuk berbagi ilmu pada kuliah tamu di hari ini. Untuk tidak membuang waktu, kesempatan saya berikan kepada narasumber kita untuk menyampaikan materi dengan waktu 1 jam Pak Ocep, dan dilanjutkan nanti dengan sesi tanya jawab. Kepada narasumber kita disilakan. Ya, Pak John dengar suara saya? Dengar Pak. Oh ya. Yang saya hormati Ketua Program Studi Pendidikan Matematika PSDKU Kabupaten Maluku Barat Daya, dosen S1 dan S2 saya, dan saya sudah anggap sebagai orang tua. Saya banggakan adik-adik mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pertama-tama saya mau mengatakan bahwa saya adalah seorang guru dan masih terus belajar, Bapak Ibu. Jadi apa yang saya sampaikan ini yang saya dapatkan selama menjadi fasilitator dan instruktur, tetapi juga pengalaman-pengalaman saya, sehingga di dalam pembelajaran itu yang tadi Ibu Prof. Studi bilang, biasanya matematika itu dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan atau momok, tetapi matematika itu setelah dipelajari dan sungguh-sungguh persiapan itu, anak-anak itu malahan datang ke saya, Pak, jangan lupa hari Senin atau hari Selasa jam saya, menjadi kebahagiaan bagi mereka. Nah, saya juga merupakan tadi fasilitator guru penggerak di Maluku Barat Daya. Jadi saya baru pulang di bulan apa ya, bulan Mei kemarin. Saya berangkat itu hampir 2 minggu di sana. Saya ke Kisar, saya ke Leti, saya ke ada beberapa pulau di Lakor, dan terakhirnya di Muah untuk memfasilitasi 20 guru, tapi yang saya berjalan di pulau-pulau itu ada 10 guru, dan sekarang tugas saya di eh, Maluku Utara, di Tobelo. Dan kalau Tuhan izinkan ini, besok lusa saya harus berangkat untuk memfasilitasi beberapa guru, sekitar 20-an guru di sana juga. Jadi saya bilang tadi bahwa saya masih belajar. Jadi kalau seandainya adik-adik mahasiswa ingin bertanya, silakan kita diskusi sama-sama. Saya izin share. Oke, jadi kita hari ini akan sama-sama belajar tentang pembelajaran matematika yang berpihak kepada murid. Nah, kenapa saya dan Pak John mengangkat judul ini? Karena adik-adik semua akan menjadi guru. Dan kalau seandainya berfokus kepada guru,
maka saya meyakini bahwa mungkin murid-murid itu akan masuk, tetapi dalam hati mereka itu mereka tidak pernah menyukai matematika. Dan saya berharap bahwa di hari ini adik-adik semua mendapat ilmu dari apa yang saya ajarkan di hari ini. Ya, saya selalu senang dengan apa yang saya tuliskan ini. Guru yang luar biasa itu bukan dia yang tahu segalanya, tetapi dia yang selalu belajar dan selalu merefleksikan dirinya sehingga lebih baik daripada hari kemarin. Jadilah guru-guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak. Jadi Bapak Ibu, mungkin hari ini saya masih di posisi 5. Tapi guru yang luar biasa itu dia selalu merefleksikan dirinya sehingga di besok hari dia bisa naik menjadi 6 atau 7 dan ujung-ujungnya itu hanya untuk murid, murid dan murid. Nah, saya kemarin beberapa waktu kemarin itu setelah saya di sekolah, saya bertanya hampir kebanyakan siswa, apa pikiran murid itu tentang pelajaran matematika? Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Ketua Forum Studi, matematika merupakan sesuatu yang sulit, dan ini benar. Hampir sebagian besar murid mengatakan matematika adalah sesuatu yang sulit. Dan dari sulit itu, mereka takut untuk belajar matematika karena selalu diperhadapkan dengan sesuatu yang abstrak, dengan angka, dengan perhitungan, dan ini yang merupakan momok bagi anak-anak. Apalagi kalau seandainya gurunya itu hanya belajar yang membosankan atau suka marah-marah. Nah, itu lebih lagi menambah anak-anak itu tidak menyukai pembelajaran matematika. Nah, saya pernah menonton satu film ini, mungkin kalau seandainya adik-adik pernah menonton film ini juga, ini luar biasa sekali. Ini satu orang siswa ini dia tidak menyukai matematika. Tetapi sebagai guru, anak ini termasuk anak yang sudah pindah ke sekolah lain, kemudian orang tuanya selalu marah-marah dia, semuanya Bapak Ibu. Dan kadang dibully, selalu berkelahi. Dia tidak menyukai matematika. Tetapi guru satu ini, dia mengetahui potensi yang besar di dalam diri anak-anak ini. Kenapa anak ini selalu dimarahi, selalu dibully? Karena sebagian besar guru itu sekarang ini hanya melihat kepada kognitif anak, tanpa melihat pada perkembangan anak itu sendiri, apa potensi dia. Dan oleh sebab itu kenapa kurikulum Merdeka ini diterapkan. Nanti sebentar baru kita belajar. Kalau teman-teman atau adik-adik pernah menonton film ini, mungkin teman-teman akan banyak belajar tentang guru yang baik, guru yang melihat potensi anak, dan seterusnya. Saya sempat menangis menonton film ini dan saya merefleksikan diri saya. Apakah saya sudah menjadi guru yang paling terbaik buat anak-anak di nafkah? Jadi sebentar baru kita baca sama-sama. Ini juga saya cepat-cepat saja. Nah, ini ada seorang guru yang mempunyai muridnya, ada burung. Ini ilustrasi adik-adik. Ada burung, ada monyet, kemudian ada penguin, gajah, ikan, kemudian ini ada anjing laut dan musang misalkan. Nah, misalkan Bapak Ibu atau adik-adik semuanya, guru ini memberikan pertanyaan atau memberikan perlakuan yang sama, yaitu untuk tes ini naik pohon. Apa yang terjadi? Saya meyakini yang akan naik pohon itu hanya burung, kemudian hanya monyet. Dan mungkin ikan akan mati. Mungkin juga penguin juga tidak bisa. Atau mungkin saya ganti soalnya atau guru ganti soalnya untuk melihat kemampuan anak-anak, coba semuanya berenang. Dan ini tidak mungkin. Nah, apa pelajarannya ada? Di dalam kelas kita itu semua anak-anak itu berbeda. Kita tidak bisa menyamaratakan semua anak-anak itu. Kenapa saya bilang tadi? Ini berbeda. Saya punya anak wali itu 37 siswa. Dan 37 siswa itu unik semuanya. Unik, tidak ada yang sama. Karena itu saya bilang tadi, dan tadi juga disampaikan oleh Ibu Ketua Forum Studi, mungkin di saat kita belajar, dan di saat kita bertanya, adakah yang sudah mengerti?
mungkin 2-3 orang akan mengangkat tangan. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar sama-sama di hari ini tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pertanyaannya, bagaimanakah kita sebagai guru atau calon guru matematika memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid agar murid kita itu senang dan bahagia dalam pembelajaran. Intinya yang pertama adalah dia senang dulu. Kalau dia sudah senang itu pasti semuanya akan jalan dan dia akan berusaha semampunya walaupun mungkin jatuh bangun atau nilainya juga masih 50, 60, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana anak ini dia sudah berusaha dan senang dalam pembelajaran kita. Nah, adik-adik semua, yang pertama itu kita harus menyadari bahwa saya bilang tadi bahwa semua murid kita itu unik. Nah, kenapa semua murid kita unik? Ya, karena tidak mungkin semua, apalagi ini yang datang dari latar belakang yang berbeda. Nah, sekali lagi bagi teman-teman, adik-adik yang ingin menjadi guru, ingat di dalam kelas kita tidak boleh menyamaratakan. Semuanya beragam. Yang berikut, untuk melihat keberagaman itu, kita harus melakukan asesmen awal untuk mengetahui apakah kesiapan belajar mereka ini baik tidak. Apakah dia sudah paham, apakah belum paham, ataukah sangat paham. Karena apa? Karena sebentar nanti kita akan melihat. Ya, jadi kita harus buat asesmen awal ya. Biasanya asesmen awal itu kalau di matematika untuk melihat kesiapan kan kita tes saja, tes. Kemudian Bapak Ibu pengelompokan. Nah, selama ini kebanyakan dari kita mengelompokkan itu secara heterogen atau homogen. Maksudnya ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang lemah, ada yang sudah paham, sangat paham, dan juga ada yang belum paham. Jadi di dalam suatu kelompok itu ada semuanya itu. Nah, tapi coba teman-teman, adik-adik semua, mari kita mengelompokkan ini berdasarkan hasil asesmen tadi. Contoh, kelompok yang belum paham satu kelompok sendiri, kelompok yang belum paham, yang sudah paham atau paham itu satu kelompok sendiri, dan kelompok yang sangat paham satu kelompok sendiri. Nanti sebentar saya jelaskan, kenapa sih harus buat seperti ini? Nah, setelah kita membuat kelompok itu yang belum paham, tapi saya ingatkan bahwa yang hanya mengetahui belum paham, atau sangat paham itu hanya guru. Jangan sampai kita membagi kelompok, kelompok yang belum paham sebelah sini, ya ampun. Anak-anak kalau dengar lagi, saya belum paham kah? Jadi hanya yang guru saja dari hasil asesmen itu, guru saja yang tahu. Karena ada maksudnya. Jadi guru akan mengelompokkan siswa yang belum paham, dan sangat paham di dalam pengelompokan. Jadi kalau saya itu biasanya ada 6 kelompok atau 5 kelompok. Kalau sangat paham itu sedikit, saya buat satu kelompok. Kalau seandainya yang paham itu ada banyak, itu berarti saya buat 2 kelompok. Kalau yang belum paham itu saya buat 2 kelompok. Dan Bapak Ibu, konten atau materinya itu saya buat disesuaikan dengan anak-anak itu. Jadi sini, seandainya Bapak Ibu kita belajar di SD atau di SMP, lalu kalau seandainya anak-anak itu masih lemah dalam perkalian, tidak mungkin kita akan menyuruh dia untuk mengerjakan 369 kali 775. Tidak mungkin. Nah, oleh sebab itu, pengelompokan yang tadi yang belum paham itu atau yang masih lemah itu kita buat dengan soal-soal yang rendah dulu. Jadi contoh begini Bapak Ibu dan teman-teman adik semuanya, saya dalam pembelajaran itu, saya buat LKPD itu misalkan 6 soal. 6 soal. Nah, soal 1, soal 2 itu mudah, dan itu diperuntukkan bagi kelompok yang masih belum paham dulu, atau yang lemah tadi. Soal 3, soal 4, itu soal sedang yang saya sudah tahu bahwa anak-anak ini di kelompok yang paham. Dan soal 5, 6 adalah kelompok yang sangat paham, atau soal yang host atau yang sudah sukar, itu bagi yang saya sudah pintar sekali itu. Jadi saya akan bagi kelompok mereka ini berpihak kepada murid. Jangan sampai murid yang masih lemah
langsung kita buat langsung soal-soal yang tinggi. Jadi kalau murid yang masih di dalam kelompok yang masih belum paham itu, saya akan buat mereka kalau sudah tahu kerja nomor 1, pasti mereka sangat gembira. Karena apa? Mereka tidak tergantung kepada si siswa yang pintar, tapi mereka kerja sendiri. Kalau mereka sudah kerja soal nomor 2, silakan ke soal nomor 1, silakan ke soal nomor 2. Nah, kalau mereka sudah mengerjakan soal nomor 2, silakan ke soal nomor 3. Jadi, ketingkatan. Mereka bisa mengerjakan dari yang mudah sampai yang ke sulit gitu. Kemudian, perhatian guru. Guru memang memperhatikan semua di dalam kelas atau semua kelompok. Tetapi perhatian guru itu lebih banyak kepada murid-murid yang belum paham. Jadi contoh kemarin saya belajar, murid yang sangat pintar atau yang sudah sangat paham itu, saya semua cek bagaimana aman. Oke, kalau murid yang masih paham atau yang sedang-sedang saja itu, saya langsung bilang ada masalah, kalau masalah oke. Tapi saya lebih banyak kepada kelompok-kelompok yang belum paham. Kenapa? Karena mereka membutuhkan bimbingan dari guru. Ini namanya pembelajaran berdiferensiasi ya, persiapan ini. Nah, jadi adik-adik dan teman-teman semua, mari kita belajar untuk coba membuat pengelompokan ini. Pak, apakah tidak bisa homogen? Bisa. Nah, sebentar baru kita bisa juga yang berbeda seperti yang tadi saya bilang, bisa dalam satu kelompok itu ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang belum. Bisa, tapi sebentar nanti kita akan belajar ya. Jadi yang pertama, ingat semua murid kita beragam, kita harus melihat bahwa anak-anak itu dari asesmen, kemudian mari kita belajar untuk mengelompokkan berdasarkan hasil asesmen itu. Ada yang sangat paham, dan juga ada yang belum paham. Kita membuat soal berdasarkan apa yang mereka buat itu. Apa yang mereka sudah buat kelompok itu. Jadi ya sebenarnya tadi yang belum paham, pakai soal-soal yang mudah dulu untuk mengantar. Yang sudah paham, yang sedang, yang ilustrasinya. Jadi tujuan mereka ini adalah menonton pertandingan, menonton bola. Anggap saja nonton bola Belanda lawan dengan Austria, walaupun Belanda kalah ya. Jadi yang punya fans Belanda. Nah, jadi mereka bertiga ini, nah, tapi apa yang terjadi? Saya punya tumpuan ini sama-sama bagi mereka. Nah, dan yang terjadi, tujuan mereka sama nonton, mereka diperlakukan sama. Kenapa saya bilang sama? Ini tumpuannya. Tumpuan mereka ini sama, satu-satu ya. Satu ini menontonnya ini luar biasa. Sangat, karena dia sangat tinggi ya. Yang ini, di bagian tengah-tengah ini, dia bisa menonton walaupun sampai di dagu ya. Tapi kasihannya ini. Jadi contoh gini, misalkan anggap saja itu kita menonton, lalu gol, lalu yang di bagian ketiga ini, gol ya. Ya, gol, kasihan. Dia tidak tahu apa-apa, tapi hanya mengikuti yang nomor 1 dan nomor 2. Oleh sebab itu tadi yang disampaikan oleh Ketua Program, sudah ngerti guru itu sama kepada semua orang. Lalu apa yang harus saya perbuat sebagai seorang guru? Nah, seperti ini. Saya bilang tadi, bahwa yang tadi ada yang pintar, ada yang sedang, ada. Tapi di dalam pembelajaran matematika, sebaiknya itu dulu. Jadi yang sangat paham, dan belum paham. Lalu soal-soalnya dibuat berdasarkan mereka punya kesiapan belajar itu. Nah, ini tumpuan. Tumpuannya artinya perhatian guru lebih kepada yang belum mengerti. Kan yang sudah mengerti kan bisa jalan sendiri. Dia bisa menjadi teman sejawat bagi yang lain karena dia sudah pintar. Dia sudah bisa, dia sudah paham dengan materi ini. Ini bukan soal mengejar materi. Bukan. Tetapi bagaimana anak-anak bisa memahami tujuannya itu sebelum pindah ke tujuan yang lain. Nah, jadi sekali lagi guru harus banyak memperhatikan yang ini. Tumpuan yang tadi yang sama itu dipindahkan ke sini. Kemudian apa yang terjadi? Tujuannya semuanya menonton pertandingan ini sudah dapat. Jadi yang tinggi, yang sedang, yang rendah ini tujuan mereka tercapai. Gitu. Jadi tujuan mereka menonton Belanda walaupun itu kalah tercapai.
Nah, itu yang kita maksudkan. Kemudian, saya bilang tadi juga, bagi teman-teman yang sudah lebih baik, bisa menjadi teman-teman sejawat juga. Jadi ini berpihak kepada murid, bisa memfasilitasi murid, kemudian murid juga dimulai dari yang dari bawah ya. Dari bawah maksudnya dari yang lemah dulu, dari soal-soal yang muda dulu, sampai yang ke tinggi, sampai ke yang sulit. Dari bahwa semua guru, semua murid itu beragam atau unik. Nah, sebelum saya lanjut, saya tidak membayangkan kalau seandainya kita sebagai guru matematika itu hanya membuat pengelompokan yang di dalamnya itu ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang lemah. Saya meyakini pasti yang lebih dominan di dalam kelompok itu adalah teman-teman yang pandai tadi. Nah, dengan membuat pengelompokan berdasarkan hasil kesiapan belajar anak, jadi nanti paham, sangat paham, dan belum paham, itu berarti kita sudah mengajarkan anak-anak itu untuk berusaha. Kalau seandainya saya bilang tadi tidak salah, nanti sebentar lalu kita akan belajar sama-sama, tidak salah. Tetapi sebaiknya mari kita mengantar anak-anak itu. Bukan soal mengejar materi untuk selesai, tetapi apakah anak-anak ini sudah mencapai tujuan mereka, yaitu adalah menonton, atau tujuan matematika kita adalah mengerti tentang misalkan trigonometri atau apapun yang kita pelajari. Nah, yang kedua adalah proses yang dilakukan. Setelah kita memahami bahwa anak-anak itu unik, kemudian kita sudah membuat kelompok seterusnya, proses yang dilakukan guru itu bagaimana? Guru yang tidak persiapan akan berbeda dengan guru yang tidak persiapan. Guru yang persiapan dia akan memakai semua cara, metode, atau dia punya model supaya anak-anaknya itu lebih tertarik. Tidak persiapan angkatan sampai tahun yang sekarang menjadi guru akan tetap sama saja. Kadang-kadang guru yang sudah senior menganggap bahwa dia sudah tahu. Tetapi dengan perkembangan zaman ini tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena ini selalu berubah, selalu dinamis, tidak stagnan. Jadi guru yang tidak persiapan itu pasti hancur. Apalagi adik-adik akan turun PPL, ini harus dibutuhkan persiapan yang baik. Yang kedua, Bapak Ibu, ini pengelompokan atau konten dan perhatian. Nah, pengelompokan Bapak Ibu bisa homogen, bisa juga disesuaikan dengan pembelajaran atau metode saat itu. Nah, ini yang saya lakukan Bapak Ibu ya, ini pembelajaran yang saya lakukan. Ini kelompoknya sangat baik, sudah sangat paham dua kelompok ini. Ini yang di tengah-tengah, ini kelompok yang belum sudah paham, dan di sebelah kirinya itu sudah terpotong, itu yang belum. Harus membuat seperti ini. Nah, supaya apa Bapak Ibu? Berpihak kepada murid. Murid yang belum paham itu dengan soal yang mudah, dia bisa menyelesaikan dan dia bisa percaya diri. Nah, ini satu cerita. Jadi ada murid yang selama ini saat pengelompokan dia kan dapat dengan teman-teman yang pintar. Tapi setelah saya mengelompokkan berdasarkan kesiapan belajar murid ini, ada yang belum paham dan sangat paham. Yang belum paham itu dia langsung kerja, langsung dia bilang, ya ternyata itu mudah. Iya, benar. Mudah, ayo lagi kerja soal nomor 2. Setelah mereka kerja nomor 1, nomor 2 bisa, mereka lanjut ke soal nomor 3. Dan apa? Mereka merasa senang. Tidak tergantung kepada murid-murid yang pandai. Yang berikut, di dalam proses itu, guru-guru itu harus inspiratif dan berorientasi pada masa depan. Contoh ya, ini saya belajar tentang trigonometri di atas. Nah, guru yang persiapan, dia tidak akan langsung dalam kelas saja. Tetapi dia akan memanfaatkan lingkungan belajar dia akan memanfaatkan semua yang ada di sekitar dia, sehingga trigonometri itu bermanfaat bagi dia. Contoh, ini saya lagi mengukur tinggi tiang bendera. Tinggi tiang bendera. Nah, dengan menggunakan trigonometri. Atau ini, saya lagi di bagian bawah ini adalah belajar tentang bangun ruang. Nah, bangun ruang, saya kasih konsepnya di kelas, setelah itu kita keluar semua, ini yang saya lakukan. Jadi, saya membagikan anak-anak itu dalam 5 kelompok, dan kelompok masing-masing memperoleh gedung yang berbeda. Ada ruang lab fisika, lab kimia, lab biologi, lab komputer, lab bahasa, dan ada ruang kantin. Jadi mereka akan mengukur
tinggi, kemudian panjang, kemudian diameter, diagonal ruang, diagonal bidang, kemudian ada soal-soal lagi. Misalkan kalau seandainya di dalam ruangan itu, saya lihat kalau di dalam itu ada tehel atau keramiknya 30 kali 30, saya akan buat soalnya berbeda. Kalau di dalam soal saya akan membuat 40 kali 40, jadi berapa yang dibutuhkan. Kalau dinding itu semuanya itu berupa dinding. Dan 1 kali 1 meter itu adalah 250.000. Berapa uang yang mereka perlukan untuk membangun dinding ini. Jadi dengan belajar seperti ini, di konteks ini, anak-anak itu langsung tahu cara menghitung, cara membangun, oh konsepnya seperti ini. Belajar yang bermakna, belajar yang menarik, sehingga anak-anak tidak selalu dalam kelas. Dan ini adalah asesmen saya per kelompok. Saya memanfaatkan pohon-pohon di sekolah saya. Jadi ada 4 pohon, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kelompok 1 bisa menyelesaikan pada pohon yang ke-1, bisa mereka ke pohon yang kedua, dan seterusnya, semakin meningkat. Nah, apa yang saya pelajari dari sini? Matematika itu sebenarnya tidak sulit. Tetapi kadang guru itu tidak menggunakan cara-cara atau tidak kreatif dan inovatif sehingga seperti mati dalam kelas dan anak-anak itu jenuh. Padahal matematika itu merupakan sesuatu yang sangat menarik. Saya bilang tadi, saya biasa-biasa saja, tetapi kadang-kadang anak-anak datang, Pak, jangan lupa hari Selasa jam di kelas kan itu sudah bahagia, sudah senang. Nah, yang berikut, ini produk yang dihasilkan. Nah, produk atau hasil dari pekerjaan murid sebaiknya disesuaikan dengan bakat dan minat mereka. Nah, kadang-kadang apa yang kita lakukan, sebagai seorang guru, dan saya melihat kebanyakan guru, saya jalan banyak sekolah, itu kalau seandainya mereka memberikan tugas kepada murid harus dikumpulkan dengan seperti ini, harus dikumpulkan dengan makalah seperti ini, harus dikumpulkan seperti, tidak salah. Tidak salah. Tetapi dengan Merdeka Belajar ini disesuaikan dengan minat dan bakat murid. Contoh tadi, sebentar ya, saya jelaskan dulu. Kemudian kita buat kesepakatan, maksudnya gini, setelah menyesuaikan dengan minat dan bakat, bisa video, bisa laporan, bisa dibuat di PPT, bisa buat secara miniatur, dan seterusnya, kita buat kesepakatan dengan mereka. Jadi maksudnya kapan kumpul, kesepakatan. Sehingga kalau belum kumpul di saat ini, apa konsekuensinya, begitu. Ya, itu kesepakatan. Kemudian, ini saya bilang tadi pembagian kelompok. Kalau produk ini bisa juga secara tadi, bisa pintar, bisa sedang, bisa yang lemah. Karena ini juga berbeda. Tadi yang saya lakukan itu untuk kesiapan belajar murid. Yang pintar sendiri, sedang sendiri, yang lemah. Tapi kalau untuk produk, kalau saya ingin produk yang dihasilkan, saya biasanya membagi kelompok itu yang semuanya ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang lemah dalam satu kelompok. Jadi disesuaikan dengan materi atau disesuaikan dengan model yang akan saya pelajari. Jadi ini contoh. Jadi tadi saya belajar untuk mengukur bangun ruang di sekolah kami. Jadi setiap kelompok itu mendapat ruangan yang berbeda-beda, dan hasilnya juga saya kembalikan kepada mereka. Kita sudah buat kesepakatan. Ada yang bisa buat video, ada yang bisa buat, tergantung mereka. Nah ini, yang pertama, mereka membuat laporan. Laporan mereka itu disampaikan, lalu dipertanggungjawabkan. Nah, ada juga yang menulis di karton Manila dan mereka bisa menjelaskan. Nah, ini saya senang sekali, mereka membuat miniatur. Ini mereka mendapatkan tin, jadi mereka membuat seperti miniatur begitu. Jadi saya kaget juga, ternyata murid saya ini luar biasa hebatnya. Jadi mereka itu ya, ini ada yang pakai video. Jadi mereka sudah membuat video, tinggal diputar saja. Dan kalau adik-adik teman-teman melihat di video saya atau di Instagram saya, itu pasti banyak anak-anak punya hasil di YouTube juga. Kemudian ini juga menggunakan PPT. Nah, ini berpihak kepada murid. Kenapa? Karena saya tidak hanya guru saja, keinginan guru harus dibuat berdasarkan laporan, harus dibuat di sini, harus. Tidak. Silahkan kepada
murid-murid untuk mengembangkan proyek mereka atau produk mereka sesuaikan dengan hasil mereka. Jadi mereka tidak terbeban dengan harus begini. Yang paling parahnya ada yang pernah terjadi, ada buat laporan, sampul salah saja dibuang. Waduh, kasihan anak-anak sudah membuat dengan luar biasa, tapi kita sebagai guru tidak berpihak pada mereka, tetapi kita seperti menekan mereka. Ini yang membuat pembelajaran matematika ini tidak disenangi anak-anak. Nah, ini yang terjadi, adik-adik. Jadi, ada yang pakai laporan, ada yang menggunakan kartun Manila, ada yang menggunakan PPT, ada yang menggunakan video, dan video itu saya upload di Instagram dan di YouTube saya. Kemudian yang menggunakan ini juga miniatur, mereka buat sendiri berdasarkan minat dan bakat mereka. Ini waktunya 2 minggu ya, mereka untuk menyelesaikan hasil mereka ini. Itu. Jadi siswa memilih sendiri dengan cara apa mereka akan menyelesaikan tugas mereka ini. Nah, ini yang perlu diingat oleh kita guru yang bisa mengetahui bahwa kita itu dalam pembelajaran baik atau tidak, itu murid. Oleh sebab itu, mari kita buat refleksi dengan murid. Tanyakan, apa pembelajaran hari ini, apakah ada sesuatu yang ada masukan kepada Pak Guru, atau mungkin hari ini Pak Guru pembelajaran gimana? Jadi refleksi dengan anak-anak. Sehingga dari hasil refleksi itu, kita bisa memperbaiki untuk minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya. Nah, jangan takut untuk anak-anak kasih masukan. Malahan saya memaksakan anak-anak untuk memberikan masukan. Ataupun kalau seandainya anak-anak itu tidak takut untuk menyampaikan, saya biasanya itu membagi kertas, saya sudah siapkan kertas dan menulis masukan ke saya atau apa yang dipelajari hari ini. Mereka menulis. Kemarin masukannya itu yang kebanyakan itu, Pak Guru jangan terlalu banyak keluar. Oh ya, saya merasa bersalah juga ya, tapi saya sudah menyuruh teman untuk menggantikan. Kemudian itu untuk ice breaking ya, untuk refleksi ya. Jadi adik-adik kalau menjadi guru usahakan dekat dengan anak-anak, lalu tanyakan apakah modul ajar atau RPP itu kan ada refleksi juga. Kemudian ice breaking. Nah, pembelajaran matematika itu abstrak, kadang-kadang berpikirnya tingkat tinggi, berpikir kritis. Nah, kita punya ice breaking-nya itu harus ada. Ice breaking itu bukan berarti harus 10, enggak. Satu aja atau permainan dan seterusnya dan seterusnya. Untuk apa? Agar suasana kelas lagi semakin ceria. Yang berikut, kita harus mengikuti perkembangan. Cara saya untuk asesmen itu bisa dengan Kahoot atau bisa dengan Quizy, dengan perkembangan. Itu mereka lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Jadi kalau saya dengan Quizy setelah pembagian kelompok dan seterusnya, lalu mereka melakukan asesmen, lalu setelah kita refleksi, mereka bilang, Pak seperti ini terus. Jadi apa yang saya belajar dari mereka? Bahwa mereka itu menyenangi matematika walaupun hasil asesmen mereka masih di bawah. Hasil asesmen mereka kemarin 30 dan sekarang itu 40, berikanlah pujian. Saya suatu saat memeriksa hasil tes, dan di situ ada satu orang anak yang dapat 40. Nah, di saat saya memeriksa, saya tulis di sampingnya, setiap saya tulis tetap semangat. Anak ini saya tulis, kamu itu luar biasa, dan saya yakini bahwa kamu itu pasti lebih baik daripada ini. Dan satu kata, lalu saya bagikan, lalu dia membacanya, dia datang ke saya, Pak, ya kenapa Nyong? Terima kasih. Terima kasih. Oh ya, mantap, kamu luar biasa. Mari kita menghargai murid kita, walaupun itu peningkatannya itu 5 nilai dari kemarin, atau 10 nilai dari kemarin. Saya bilang tadi, kadang-kadang kita sebagai guru hanya melihat pada kognitif anak-anak. Kita tidak tahu bahwa anak ini walaupun dia lemah matematika, tapi mungkin dia punya kemampuannya di fisika, atau bahasa Inggris, atau mungkin di
Ini yang penting saya bilang tadi, anak-anak itu bisa bahagia, bisa menikmati, bisa belajar matematika dengan baik. Itu dulu yang paling terpenting. Karena saya bilang tadi, setiap anak yang pertama tadi ya, setiap anak itu berbeda. Setiap anak itu unik. Ada satu orang anak saya yang dia sangat lemah matematika, tapi setelah dia lulus dari sekolah, dia langsung menjadi ini apa? Yang balak itu langsung masuk di Akpol. Karena apa? Karena saya bilang tadi, semua anak itu unik dan guru tidak bisa hanya melihat kepada kognitif dia, tetapi proses dia itu saya bilang tadi, penghargaan. Oh, anak ini luar biasa walaupun dia tidak mampu, tapi dia berusaha. Guru tidak bisa sendiri. Guru yang sendiri, saya meyakini, dia tetap dengan ilmu itu saja. Guru harus belajar dari guru. Apa? Guru yang masukkan begini, masuk kita guru kurang ngeruk dan tidak mau belajar dari guru lain, saya meyakini bahwa guru itu akan ketinggalan zaman dan dia tidak akan mengalami perkembangan. Ini saya punya teman-teman guru ini satu orang yang lebih tua saya, eh, tapi saya banyak belajar dari mereka ini. Ini ada beberapa banyak tapi tertutup. Nah, kami selalu diskusi, kami selalu sudah persiapan untuk eh, yang kemarin apa kelemahan kita. Kalau teman satu ini punya masalah, kita sama-sama menyelesaikan. Jadi ujung-ujungnya itu adalah untuk murid dan murid. Kita tidak pada guru dan guru, tidak. Guru hanya memfasilitasi, tetapi semuanya itu kepada murid. Ini yang tadi saya punya waktu jam, tapi kalau sudah selesai mungkin saya kembalikan kepada Pak John. Pada intinya, mari kita melakukan yang terbaik kepada anak-anak kita. Jangan menjadikan guru ini sebagai pelarian atau sebagai apa, tetapi kita menjadi guru ini adalah pelayan dan tugas kita atau panggilan dari Allah. Karena kalau kita menjadikan tugas kita sebagai guru merupakan panggilan dari Allah bahwa kita akan dan kita akan melakukan semua tugas itu dengan sungguh-sungguh, dengan bahagia, dan pasti saya merasakan anak-anak juga yang mungkin kita ajarkan pasti akan merindukan kehadiran kita. Jadilah guru-guru yang selalu dirindukan dan selalu dinanti-nantikan kehadirannya. Karena untuk apa kita ke sekolah? Hanya untuk murid. Untuk apa kita ke sekolah? Hanya untuk melihat mereka menjadi orang-orang hebat nanti. Terima kasih untuk apa yang saya bagikan. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang salah. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak moderator yang luar biasa. Terima kasih Pak Ocep untuk pemaparan materi dengan tema pembelajaran matematika yang berpihak kepada murid. Kita berikan aplaus untuk narasumber kita dulu. Selanjutnya kita akan ada dalam sesi tanya jawab. Untuk itu saya mempersilakan saudara-saudari mahasiswa yang ingin bertanya. Kita buka untuk sesi pertama dengan 3 orang penanya. Silakan. Ada Wilmince Samadara, kemudian siapa lagi? Francisca Variaka dan Yulianti Dadiara. Ada 3 orang penanya untuk sesi pertama ini Pak Ucep. Siap. Untuk itu yang pertama kepada saudari Wilmince Samadara, silakan. Mungkin bisa maju ke depan. Jangan lupa perkenalkan nama dan angkatan dan dilanjutkan dengan pertanyaan. Silakan.
sini perkenalkan, nama saya Lulu Samdara dari angkatan 2021 semester 6. Ya, pertanyaannya untuk Pak Wicet dengan saya yaitu untuk menjadi seorang guru itu perlu adanya kesiapan dan persiapan yang mental. Apalagi dengan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar yang harusnya berfokusnya kepada siswa. Nah, di sini pertanyaan saya, menurut Bapak mungkin bisa berbagi kepada kami yang akan bersiap turun di sekolah-sekolah itu apa model pembelajaran yang lebih efektif atau apa saja model pembelajaran yang efektif untuk bisa digunakan di dalam kelas, dalam kurikulum Merdeka Belajar, kemudian berpusatnya kepada siswa. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Belvinte Samodara. Mungkin saya konfirmasi ke Pak Ocep dulu, apakah Pak Ocep mendengar jelas pertanyaan dari Dengar. Saudari atau Mas? Jelas, Pak. Untuk penanya kedua, pada Francisca Raka disilakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Francisca Raka dari angkatan 2021 semester 6. Pertama, di sini saya sangat menarik dengan dan terinspirasi dari gambar yang Pak Yusuf tampilkan itu untuk yang menonton bola, di mana itu menjadi teman sejawat dan membuat semua dari 3 orang itu menjadi seimbang sama rata sehingga mereka bisa menonton bola. Nah, di sini ada juga yang disampaikan dari Pak Yusuf terkait dengan mengapresiasi usaha dari murid. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ketika murid itu selalu diapresiasi, namun dengan kemampuan yang di bawah rata-rata. Nah, jika ada siswa, ada murid yang ketika diapresiasi dan merasa, oh iya, ketika saya berbuat begini, tetap diapresiasi. Namun, usaha untuk meningkatkan hasil belajarnya itu tidak ada. Apakah ada taktik yang bisa dipakai untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk penanya kedua. Mungkin saya konfirmasi dulu ke Pak Ocep untuk pertanyaan kedua dari penanya Francisca. Apakah Pak Ocep mendengar dengan jelas pertanyaannya, Pak? Dengar, Pak Jun. Ya, selanjutnya untuk penanya ketiga pada sesi pertama, Saudari Yulianti Daglara, disilakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya dari angkatan 2021 dengan nama Yulianti Daglara. Saya ingin bertanya kepada Pak Ocep dengan pertanyaan saya yaitu bagaimana cara menerapkan pembelajaran matematika yang bersifat kepada murid dalam mempelajari kurikulum Merdeka Belajar, Pak. Itu saja, Pak. Yes, selanjutnya saya mempersilakan narasumber kita untuk menanggapi 3 orang penanya pada sesi pertama kepada Pak Ocep. Silakan. Oke, terima kasih bagi adik-adik yang telah bertanya. Senang sekali kalau adik-adik bertanya. Jadi yang pertama, model pembelajaran yang lebih efektif. Ini pengalaman saya, adik, semua model itu baik, semua model itu efektif. Nah, tetapi harus disesuaikan dengan konteks atau materi atau dengan apa yang kita pelajari di hari itu. Contoh ya, contoh.
saya pernah belajar tentang karena kesiapan belajar anak-anak kelas 12 itu untuk ujian, saya menggunakan model apa ya? Ada model ini, saya lupa namanya. Jadi disesuaikan dengan model itu, disesuaikan. Jadi adik-adik, sekali lagi ada banyak model, banyak metode dan yang perlu dipelajari, ada di banyak di internet. Tetapi sekali lagi, adik-adik harus apa namanya, disesuaikan dengan konteks yang ada dalam sekolah, materi yang ada, sehingga ujung-ujungnya itu semua anak-anak atau murid-murid itu bisa mengerti dengan baik. Kemudian untuk yang kedua, terima kasih untuk ilustrasi tadi ya. Saya menggunakan itu supaya kita bisa berpikir bahwa semua anak itu unik. Tetapi gimana sih kalau ada apresiasi saja? Ya, tadi saya apresiasi itu maksudnya gini, bukan berarti dia tidak usaha, tidak. Saya apresiasinya waktu saat pertamanya itu kan dia dapat 40. Saya bilang kamu lebih baik lagi, kamu bisa lebih bisa lagi. Tetapi kan ada remedial, ada apa yang lain-lainnya begitu. Jadi proses pentahapan itu tidak mungkin yang dapat 40 itu lalu saya biarkan saja, tidak bisa. Nah, remedial itu kan harus melalui proses juga. Saya harus menjelaskan sedikit kepada dia, kemudian mana hal yang tidak mengerti. Contoh begini, misalkan saya kasih 5 soal, kalau dia sudah bisa mengerjakan 1 dan 2, saya berarti nomor 1, nomor 3, 4, 5 ini berarti kan dia belum bisa. Saya tidak bisa remedial itu 5 soal ini. Tetapi 3 soal yang dia belum mengerti ini, saya mengulangi ke dia, dan dia juga harus tes yang soal yang ini, soalnya yang mirip ya, begitu. Jadi bukan berarti tadi saya mengatakan bahwa memberikan apresiasi lalu tidak meningkatkan, tidak. Tetapi apresiasi dia tahu bahwa dia punya kemampuannya itu ada, dan dia lebih semangat lagi. Mempelajari matematika di kurikulum Merdeka juga, hanya kita di saat ini melihat kepada uh, profil pelajar anak. Jadi kepada sikap anak memang, tetapi juga kan selama ini kan kalau kita belajar matematika itu kan tidak menyenangkan. Apalagi guru-guru hanya tidak persiapan dengan baik, kemudian masuk sekolahnya sudah terlambat dan apa masuk kasih tugas dan seterusnya, tidak berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, tidak belajar, tidak membaca, tidak literasi. Kita banyak memberikan menyuruh anak-anak itu untuk literasi, padahal guru-gurunya itu tidak literasi, tidak belajar. Nah, cara yang baik itu saya bilang tadi, saya mencontohkan diri saya belajar dari guru-guru yang lain. Persiapannya apa? Dari pembelajaran yang saya belajar dari guru yang lain di seluruh Indonesia itu saya terapkan di pembelajaran di kelas saya. Kemudian IKM itu kan kurikulum merdeka. Merdeka di dalam pembelajaran. Jangan sampai kita merdeka tapi kita membuat anak-anak itu tertekan. Coba kita buat sesuatu dengan model kita, bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tadi atau model-model yang lain yang bisa buat itu berpikir kritis. Mesti saya belajar tentang bangun ruang. Saya kasih konsepnya, tetapi anak-anak itu langsung menerapkannya di lingkungan masing-masing, bangunan-bangunan yang saya bagikan. Mereka bisa mengukur panjangnya bangunan itu, kemudian tingginya, mereka mengukur diagonal bidang, diagonal ruang, kemudian kalau dalam ruangan itu ada tehel 30 kali 30, saya akan membuat 40 kali 40, sehingga mereka bisa berpikir berapa yang diperlukan. Saya membuat juga misalkan tadi dindingnya 1 kali 1 itu 250.000 atau 350.000. Nah, berapa yang diperlukan biaya untuk mereka bangun satu gedung itu kalau seandainya semuanya itu di kiri kanannya itu dinding semuanya. Jadi tanpa sadar inilah kurikulum merdeka. Mereka merdeka, kemudian mereka bisa berpikir kritis, dan yang berikut, mereka punya hasilnya itu jangan sampai guru itu langsung bilang harus berdasarkan pakai laporan. Jangan, biarkanlah mereka melakukan
kurikulum Merdeka itu banyak refleksi. Nah, setelah keluar dalam pembelajaran, bagaimana tanyakan anak itu? Apa sih yang harus Pak Guru rubah? Apakah yang sudah baik dari Pak Guru? Dan seterusnya. Dan Atau yang sementara berada pada ruang itu, mungkin ada yang ingin mau ditanyakan kepada narasumber kita, saya persilakan. Perwakilan angkatan 2023 dan 2022, silakan bertanya. Siapa di antara kalian angkatan 2023 yang mau bertanya kepada narasumber kita? Oh, ada Wisi sama Lemida ya. Ada Wisi Lemida, siapa lagi yang 2022? Angkatan 2022? Mercy, mau bertanya? Oh, ada Engli juga, ada Engli dan Mercy ya. Jadi ada 3 orang penanya untuk sesi kedua. Untuk kesempatan yang pertama saya berikan kepada saudari Wisi Lemida. Silakan Unda di depan memperkenalkan gimana angkatan. Terima kasih telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Widya Salmeda, angkatan 2023. Nah, jadi di sini yang saya mau tanyakan sesuai pernyataan Bapak tadi, tentang yang pertama itu bahwa kebanyakan pemikiran saya itu tentang matematika itu sulit dan tentang bagaimana saya bisa menilai yang diberikan Bapak. Saya tertarik dengan topik tentang teman sejawat. Nah, kira-kira bagaimana kalau dalam lingkungan pembelajarannya ada siswa yang dikategorikan dia itu sangat paham tentang materi itu, kemudian ada siswa juga yang dikategorikan dia itu belum paham tentang materi tersebut. Nah, bagaimana di pandangan Bapak ketika siswa yang sudah sangat paham tentang materi ini dia punya salah satu sifat yaitu pelit, artinya dia pelit dalam mungkin menjelaskan atau dia kayak tidak suka begitu untuk berbagi ilmu kepada juga yang belum paham tentang materi itu, dia punya sifat pemalu atau dia mau untuk bertanya kepada orang lain. Nah, bagaimana pandangan Bapak untuk kedua sifat yang dimiliki oleh siswa ini? Karena tadi yang seperti Bapak bilang, kalau siswa yang sudah sangat paham ini dia bisa memfasilitator siswa yang belum paham. Jadi mungkin itu pertanyaan yang saya berikan. Ya, terima kasih saudari Wisi Lemida. Mungkin saya konfirmasi ke Pak Ucap, apakah mendengar dengan jelas pertanyaan daripada penanya pertama, Pak Ucap? jelas Pak John. Jelas. Ya, selanjutnya memberikan kesempatan berikutnya kepada saudara Enggi. Ya baik, terima kasih atas kesempatan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miguel Sutiuri, saya dari angkatan 2021 semester 6. Hari ini sebelum saya menyampaikan pertanyaan, saya sangat mengapresiasi sekali apa yang disampaikan oleh Bapak. Di sini ada salah satu poin yang membuat saya sangat tertarik, yaitu proses yang dilakukan. Di sini ada guru yang tidak persiapan akan berbeda dengan guru yang persiapan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang situasi dan kondisi di Kabupaten Maluku Barat Daya. Kemarin kami sempat melakukan wawancara untuk salah satu mata kuliah. Di sana kami kedapatan
di sekolah-sekolah itu sudah menggunakan kurikulum yang ke-13 dan juga kurikulum belajar. Namun ada masih ada beberapa sekolah yang menggunakan kurikulum ke-13. Dalam hal ini, guru-guru tersebut belum memahami dengan baik profil daripada kurikulum Merdeka Belajar tersebut. Di sini sehingga guru-guru tersebut masih menerapkan kurikulum ke-13 yang pada prinsipnya masih berpusat pada guru. Di sini pertanyaan saya, Pak, apa langkah yang harus kami sebagai calon guru yang nantinya akan jadi guru harus kami lakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut? Karena sayang sekali, Pak, karena itu masih banyak siswa yang memang masih tidak menyukai matematika sampai saat ini, Pak. Sehingga saya pribadi juga sangat menyayangkan sekali. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Engli. Selanjutnya saya akan penanya ketiga di sesi kedua kita, yaitu Saudara Ignasi. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya dari angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Mersiana Martinus. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak. Ya, di sini dan tadi materi yang sudah dijelaskan dari Bapak dosen, yaitu misalnya kita di sini semua sebagai mahasiswa dan pasti untuknya juga jadi seorang guru, dan kita sebagai seorang guru juga pasti akan memberikan materi pembelajaran tentang kurikulum merdeka kepada mahasiswa. Dan itu menjadi pertanyaan saya, yaitu bagaimana di sini yang menjadi pertanyaan saya itu, kalau misalnya saya sebagai seorang guru di esok dalam memberikan materi pembelajaran kurikulum merdeka kepada siswa, dan di misalnya saya memberikan materi kepada siswa terkait kurikulum merdeka itu, misalnya ada masalah atau yang menjadi pertanyaan saya, mana cara atau solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Masalah tersebut. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Mersi. Ya, Ojek mungkin karena profil Ojek bertuliskan Merdeka Belajar, jadi mereka punya pertanyaan yang dengan kurikulum Merdeka Belajar di pola yang diterapkan di guru. Kesempatan sekali lagi juga saya berikan kepada Pak Ojek untuk menanggapi atau menjawab pertanyaan dari para Pak Ojek. Silakan. Terima kasih. Saya kepada yang kedua, Adico yang ganti, tadi saya kurang dengar. Guru yang belum tahu tentang kurikulum Merdeka ya, tapi masih menyerapkan K13, lalu apa langkah yang dibuat. Jadi adik-adik yang saya hormati, sebelum saya menjawab, K13 itu bukan berarti berfokus kepada guru, bukan. Nah, itu cara guru ya, hanya kurikulum itu mengantar kita. Tetapi bukan berarti kurikulum Merdeka itu berfokus kepada murid, lalu kurikulum 2013 itu tidak berfokus kepada murid. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya ada guru-guru atau sekolah-sekolah yang belum menerapkan kurikulum Merdeka ini? Yang pertama, pasti dari dinas atau BGP itu sudah memberikan pelatihan, atau juga
biasanya sekolah itu memanggil narasumber. Saya sudah sekitar 70 sekolah ya yang mengundang saya baik daring maupun luring. Itu banyak sekali dan kadang-kadang saya cut karena saya banyak meninggalkan sekolah. Uh, Yang kedua, ini kalau teman-teman nanti jadi guru nanti ada platform itu namanya platform Merdeka Belajar dan saya dalam pemerintah atau validasi aksi nyata dan di kreator itu setiap harinya itu ada webinar tentang baik dengan IKM, tentang dengan kurikulum mereka, baik tentang pembelajaran dan seterusnya itu ada sebenarnya. Yang berikut, teman-teman sejawat kita atau teman-teman yang ada di di provinsi maupun di kabupaten itu banyak juga yang sudah tahu. Saya kalau tidak tahu, saya bertanya karena saya tidak malu. Kenapa? Saya guru. Guru yang luar biasa itu bukan dia yang tahu segalanya, tetapi dia yang selalu merefleksikan dirinya. Kalau seandainya saya refleksi, saya belum tahu, saya akan telepon teman saya. "Dok, gini gimana ya? Tolong dibantu gini ya." Karena kolaborasi itu salah satu ciri di dalam IKM. Jadi bagaimana cara supaya guru dapat mengetahui tentang IKM? Banyak caranya. Nanti kalau seandainya, insya Allah kalau Tuhan mengendaki, adik-adik semua sudah jadi guru, pasti ada pelatihan, pasti ada webinar-webinar, dan di bulan bulan Januari sampai bulan Mei kemarin itu hampir 30 kali saya menjadi narasumber di webinar hampir tiap hari itu karena saya juga termasuk salah satu yang dipilih untuk menyebarkan ini dari pusat. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, mau belajar KM tapi saya tidak tahu, hampir sama dengan yang kedua tadi. Jadi adik-adik jangan takut untuk dapat pengetahuan atau dapat sesuatu tentang IKM dari mana? Banyak. Kalau seandainya adik-adik sudah jadi guru, akan mendapat yang namanya email belajar ID. Email belajar ID. Dari email belajar ID itu teman-teman akan membuka itu semuanya ada. Baik webinar, baik tentang materi IKM, baik tentang penilaian, baik tentang komunitas, dan semuanya lengkap. Salah satu hal yang saya merasa guru sekarang sehingga walaupun sudah ada itu tapi belum tahu. Kenapa? Karena tidak literasi. Saya bilang tadi. Dan ini yang saya berjalan hampir banyak itu saya merasa, mereka punya PMM tuh, kenapa mereka tidak tahu? Karena misalkan guru hanya menyuruh anak-anak literasi dan numerasi, tetapi guru-guru sendiri tidak literasi. Di saat mau menyampaikan baru di ini. Padahal semua materi yang ada tentang IKM itu ada dalam platform Merdeka Mengajar itu. Lengkap. Dan saya pun di saat memberikan materi, saya harus ambil dari itu, karena itu sumbernya dari pusat. Yang berikut, jadi tidak perlu ditakutkan ya, adik, itu gampang. Yang penting sekarang adalah kita menyiapkan hati kita, bahwa saya menjadi guru ini bukan pelarian, tetapi adalah fokus atau passion saya adalah panggilan dari Allah, sehingga saat saya hadir di sekolah itu benar-benar anak-anak itu menyukai saya. Jangan sampai saat saya belajar anak lihat jam tangan terus belum pulang lagi. Nah, karena itu kita harus banyak belajar tentang hal-hal yang baru ini dan semuanya ada di PMN. Nah, pertanyaan yang pertama dari Adi Wisya luar biasa. Terima kasih Adi Wisya. Nah, ini kan ada teman sejawat, tapi ada juga teman yang sulit membagi ilmunya, pelit namanya. Itu yang tadi Adi bilang. Ada juga siswa yang dia sangat tertutup sekali. Dan itu saya dapatkan, pasti adik-adik dari 37 murid, dari 30 murid. Kalau di sekolah kami itu rata-rata itu 37 ada, 36 ada. Nah, itu banyak. Ada yang malu tidak mau didatangi, tidak mau mereka datang. Wah, ini ada yang juga saya bilang tadi ada yang pelit. Ya tadi bilang, lalu gimana caranya? Nah, ada caranya. Guru itu harus pintar. Yang pertama, yang saya lakukan ini yang saya pelajari dari pengalaman saya. Saya membuat rubrik. Rubriknya gini, dalam penilaian misalkan kelompok dan seterusnya. Siapa yang bisa berbagi kepada teman-temannya, dia juga bisa mendapat plus-plusan. Begitu kan, karena dia sudah menyampaikan. Sehingga tadi yang siswa yang mungkin rasa pelit,
ini ada plus-plusnya. Kemudian saya juga saya biasanya setelah di dalam ruangan ini, saya juga setelah belajar saya panggil dia. Dan saya menyampaikan bahwa kamu itu luar biasa dan harus banyak berbagi. Sehingga tadi yang biasanya dia tidak berbagi, dia langsung berbagi. Tapi setelah dia menyelesaikan apa yang telah dia selesaikan. Itu. Jadi dia langsung, oh ya. Lalu saya memberikan, setelah itu saya selalu memberikan, oh ya, yang paling baik hari ini dalam soal berbagi ini. Jadi saya memberikan apresiasi sehingga mereka merasa wah luar biasa. Yang berikut, gimana kalau seandainya anak-anak itu tertutup? Nah, saya juga menggunakan rubrik yang tadi. Kalau tidak mau gimana? Lalu saya biasanya guru itu kalau kita belajar di pendidikan guru penggerak itu namanya coaching. Coaching itu adalah salah satu cara mengetahui kenapa dia tertutup. Dan itu saya selalu panggil kenapa. Sebelum saya langsung datang, karena memang betul anak-anak itu di rumahnya mungkin latar belakang keluarganya itu sangat tertutup, sehingga kalau banyak orang, jangankan teman lain, guru saja kadang-kadang memanggil diam sekali. Nah, itu sulit, tetapi dengan coaching itu saya bisa mengetahui sehingga gampang untuk siswa itu masuk atau tadi yang masuk. Kemudian salah satu hal juga kenapa di dalam pengelompokan, kalau saya tunjukkan di dalam pekerjaan kelompok itu semuanya aktif, karena rubrik saya juga sudah mengatur. Kelompok yang tidak aktif itu kan bisa dikurangi nilainya. Gitu. Jadi kalau seandainya ada anak yang dia tidak aktif, berarti itu mempengaruhi kelompok. Setiap akhir dari pembelajaran itu saya akan membacakan kelompok yang paling aktif dan yang paling luar biasa adalah kelompok ini. Kelompok ini harus ditingkatkan. Sehingga apa? Di pertemuan berikutnya kelompok akan lebih aktif lagi. Gitu. Jadi saya mengetahui bahwa adik-adik mungkin baru, saya juga kalau jadi guru waktu awal-awal itu, wih bagaimana caranya? Tapi dengan belajar dari teman-teman, dari webinar, dari membaca, dari semuanya kita bisa mengetahui yang lebih baik lagi. Saya percaya adik-adik di MBD itu luar biasa karena saya sudah turun di beberapa sekolah semuanya. Mungkin itu dari saya. Iya, terima kasih Pak Ucep untuk penjelasan bagi 3 orang penanya untuk sesi yang kedua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya hormati, kita terbatas dengan waktu kita untuk kuliah tamu di hari ini. Kita banyak mendapatkan pelajaran terkait dengan bagaimana menjadi guru yang hebat, bagaimana menjadi guru yang berpihak kepada murid, dan telah disampaikan oleh Pak Ocep dengan segudang pengalaman. Hampir sudah 70 sekolah yang dijumpai untuk menjadi fasilitator terkait dengan kegiatan Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh Kementerian. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Pak Ocep selaku narasumber kita di hari ini. Dan sebelum saya mengembalikan kepada MC kita di hari ini, saya punya sebuah pantun untuk menutup presentasi Pak Ocep di saat ini. Pulau Seram terkenal dengan hutannya. Cakep, Pulau terbesar di provinsi kami. cakep. Terima kasih untuk ilmunya. Lain waktu kita berjumpa lagi. Cakep. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak Ocep. Salam hormat untuk keluarga. Saya kembalikan kepada Pak Arce selaku MC kita di kuliah tamu hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak John yang telah memandu kuliah tamu kita pada hari ini, dan juga Pak Ocep sebagai narasumber yang sudah memberikan materi yang sungguh luar biasa. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama adik-adik mahasiswa yang ada saat ini. Kita lanjut ke acara yang berikut, yaitu penyerahan sertifikat narasumber oleh Ketua Program Studi sekaligus menutup kuliah tamu di saat ini. Kepada Ibu Ketua Program Studi, waktu dan media saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Ocep atas ilmu yang diberikan kepada saudara-saudara mahasiswa program studi pendidikan matematika PSDKU Kabupaten Maluku Barat Daya, dan sebagai penghargaan
kami ya serahkan sertifikat. Ya, semoga dengan sertifikat ini Pak Oce dapat menggunakannya sebagaimana mestinya. Oke, kita berikan upload dulu untuk ya penyerahan ini. Terima kasih, Bu. Saya kembalikan ke Pak narasumber. Sekaligus penutupan ya. Iya, Ibu ya. Oh iya, oke. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara mahasiswa, ya kami tadi sudah mendengar ya begitu banyak informasi ya terkait dengan ya pembelajaran berdiferensiasi. Ya, berarti pembelajaran itu sesuai dengan kemampuan peserta didik atau kemampuan murid. Nah, jadi ya yang diutarakan tadi adalah bahwa pengelompokan murid itu didasarkan atas asesmen. Ya, jadi ada pengelompokan siswa yang punya kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Ya, jangan kita perhatikan saja ya kemampuan kognitif ya dari aspek kognitif, tapi kita juga harus menilai mereka dari ya dua aspek lainnya ya. Dan ya tadi ada titipan pesan ya. Kita bisa menggunakan teman sejawat ya. Nah, teman sejawat itu berarti mereka yang sudah menguasai materi. Nah, jadi teman sejawat ini ya bukan tiba-tiba begitu saja, tetapi ya harus diatur dulu oleh guru yang bersangkutan. Dan tadi dikatakan bahwa betul ya ada guru yang memang tidak punya persiapan. Ya, apalagi kalau sudah mengajar di daerah-daerah pedalaman. Pada akhirnya catatan tahun-tahun kemarin sama juga dengan catatan yang sekarang. Ya, sudah jadi catatan pada ya kurikulum sebelumnya ke TSP, dibawa lagi ke catatan kurikulum 2013, habis itu ada lagi catatan yang sama pada kurikulum merdeka, itu bahaya. Ya, jadi pada prinsipnya itu semua berpulang kepada guru. Jadi kalau guru itu mau supaya siswanya punya prestasi meningkat, otomatis harus punya persiapan yang mantap. Ya, dengan demikian ya kami bisa mengakhiri kuliah tamu ya di siang hari ini. Ya, sekali lagi selamat ya untuk Pak Ocep dan juga Bapak Ibu serta saudara-saudara mahasiswa yang sudah boleh bertahan kurang lebih 2 jam. Iya, semoga ya di lain kali ya Pak Ocep jangan ketika kami minta kesediaan lagi untuk menyampaikan misalnya ada informasi-informasi penting ya sewaktu-waktu itu kami bisa menghubungi. Jadi kalau saya ingat-ingat ini sudah kali yang kedua kami menggunakan tenaga Pak Ocep untuk memberikan ya berbagai ilmu bagi kami. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke MC. Terima kasih, Ibu. Ya. Terima kasih Ibu Ketua Program Studi. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen, Bapak narasumber, dan adik-adik mahasiswa yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami dalam kuliah tamu hari ini. Mewakili seluruh panitia yang bertugas saat ini, saya selaku MC, memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari perkataan ataupun perbuatan selama kuliah tamu ini berlangsung. Akhir kata, saya akan menutup juga dengan pantun yang tidak asing lagi bagi kita. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang. Kalau ada Pak Oce punya waktu luang, bolehlah kita berjumpa lagi. Cakep. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Kalian
Kalwido, Kalwido. Om Kalwido. Kalwido. Terima kasih Pak Aceh. Iya, Kalwido. Kalwido. Terima kasih Kalwido, iya. adik-adik semua. Saya doakan jadi guru-guru yang luar biasa. Terima kasih. Tetap semangat. Terima kasih Pak Terima Ucep. kasih, Pak. Terima kasih Ibu Terima kasih, Ratna. Pak Adik-adik Ucep. Terima Iya. kasih Pak Jon. mahasiswa, Ya. Ya. Terima tolong kasih, Pak Ucep, isi ya. daftar hadir di kuliah tamu untuk pembuatan absen. Pak Jon dan Bapak Ibu, saya izin keluar ya. Terima kasih Siap, Pak Ucep, untuk ya. terima kasih Terima kasih. kesempatannya. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak Ibu, saya Bagaimana Ibu Ratna, bagaimana tuh supaya kita sampaikan